Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai. Ya, saya pada kesempatan sore ini Bapak mau menjelaskan mengenai kemarin materi minggu lalu sudah saya share mengenai search engine marketing ya. Jadi ini saya teruskan untuk penjelasannya ya. Oke, kita mulai aja. Apa itu yang dimaksud search engine marketing ya? Oke. Ya, kita tahu dulu apa nanti dalam perkuliahan hari ini, apa itu SEM atau Search Engine Marketing, ya. Kemudian apa saja manfaat Search Engine Marketing, kemudian juga apa saja komponen Search Engine Marketing, dan juga cara beriklan atau advertising dengan Search Engine Marketing ya. Kenapa Search Engine Marketing ini sangat penting dalam digital marketing? Ya karena ini berkaitan dengan website-website yang ditawarkan oleh perusahaan B2B maupun B2C eh, yang ada atau yang menggunakan platform digital marketing ya. Oke, kita lihat apa. Jadi SEM atau Search Engine Marketing itu kalau dalam bahasa Inggrisnya is a form of internet marketing that involves the promotion of website by increasing their visibility in search engine result pages, primarily through paid advertising. Jadi, SEM itu adalah bentuk dari marketing internet, ya, atau marketing yang menggunakan bantuan atau jasa media internet. That involves yang melibatkan ya promosi dari website-website ya dengan meningkatkan ketertampilan mereka ya atau penampilan mereka their visibility di dalam mesin pencari itu ya, hasil dari mesin pencari, halaman-halaman yang dihasilkan oleh mesin pencari. Kemudian primarily terutama melalui paid advertising atau periklanan yang berbayar ya. Jadi setiap website yang menggunakan SEM platform menggunakan internet marketing ini, mereka membayar domain ya, domain untuk websitenya. Jadi per berapa periode itu harus dibayar ya. Jadi mereka atau bisa nanti apa tampilan di dalam Google-nya itu mereka pengen kalau orang mencari mengenai misalnya apa namanya kopi kapal api misalnya itu mengenai kopi misalnya kopi gitu ya dia akan tampil paling utama gitu ya di website paling utama. Nah itu juga harus berbayar domainnya ya jadi seperti itu. Nah oke, kemudian kita lanjut. Search engine marketing jadi kalau menurut pengertian kita adalah strategi marketing yang berbayar, paid marketing tadi ya, yang bertujuan untuk meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian. Nah, untuk dia bisa tampil di website itu, ya, tampil di awal itu kan berebut ya, supaya dia bila orang konsumen mencari itu dia berusaha untuk menjadi yang paling atas gitu di dalam pencarian mesin pencari itu gitu ya di dalam Google itu. Nah, kemudian cara kerja SEM yaitu pengiklan memasang kampanye SEM dengan kata kunci yang relevan dengan bisnis atau produk mereka. Ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci tersebut, ya misalnya baru kita ketik KO, kok langsung keluar kopi, ya atau apa gitu ya. Nah, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si konsumen gitu ya. Dengan kata kunci yang relevan dengan bisnis atau produk mereka.
ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci tersebut, website pengiklan muncul di hasil pencarian Google. Nah, sehingga website pengiklan dapat dilihat oleh calon klien, ya. Jadi mendapatkan kesan yang baik, impresi, ya, good impression gitu. Nah, dalam tahap itu belum ada biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan. Sebab kebanyakan mesin pencarian menggunakan pay per click, PPC, ya. Jadi membayar setelah mengklik, ya, sekali mengklik gitu. Artinya pengiklan baru akan membayar biaya iklan ketika ada orang yang mengklik website mereka. Nah, begitu masuk ke dalam website mereka, itu mereka si penyedia iklan itu baru harus membayar. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat di Google itu, ya. Jadi kalau kita mau mencari misalnya seperti ini, ya kan ini kan tampil gitu ya. Web hosting misalnya. Ya, ini ada 10 best web hosting services limited over ya gitu ya. Kemudian ada hostgator.com, ada web hosting Indonesia nah gitu ya. Supaya orang, nah jadi banyak produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan yang mengiklankan itu, mereka berusaha untuk tampil di atas seperti ini. Jadi begitu diketik aja sudah keluar gitu ya. Gitu. Baru satu huruf atau dua huruf sudah keluar apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya, jadi seperti itu. Nah, contoh ini juga seperti ini, misalnya orang mencari desktop komputer, ya, desktop komputer, langsung keluar apa misalnya ya di sini ada merek-merek tertentu, ada Dell, ada Lenovo dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat apa saja sih manfaat search engine marketing ini. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama, potensinya adalah berpotensi meningkatkan conversion rate. Ya, jadi search engine marketing biasa digunakan untuk meningkatkan, ya, di sini conversion rate di website. Caranya dengan membidik kata kunci dengan search intent pembelian, ya. Nah, kemudian posisi iklan di hasil pencarian akan mempengaruhi tingkat click through rate, ya. Click through rate. Jadi mengklik melalui rata-ratanya, ratingnya atau CTR, atau banyaknya orang yang mengklik iklan tersebut. Jadi, semakin tinggi posisi iklan Anda di hasil pencarian, maka makin tinggi pula tingkat CTR-nya, ya. Jadi gitu. Nah, kemudian iklan di posisi pertama, nah kalau kita lihat di sini ya, di gambar sebelahnya ini, iklan di posisi pertama hasil pencarian akan mendapat rata-rata 7% klik, ya, 7% dalam klik, ya. Kemudian sementara itu posisi kedua mendapat 3% klik, dan posisi ketiga 2,5% klik, dan seterusnya, ya. Jadi makin makin ke bawah, makin orang makin males mencarinya gitu ya. Jadi kalau makin ke bawah, apalagi ke halaman berikutnya, jarang orang ada yang mencari sampai ke halaman berikutnya, the next pages gitu ya. Jadi orang begitu mencari, konsumen itu mencari ada halaman pertama, biasanya di nomor 1, 2, 3, atau 4 itu saja. Ke bawah-bawahnya makin tidak ada yang buka gitu ya. Nah, kemudian, nah kalau kita lihat di sini ya, manfaat search engine marketing yang kedua adalah hasil relatif lebih cepat dari SEO ya. Jadi search engine organizing ya. Kalau kita lihat di sini hasil dari SEM cenderung lebih cepat dibandingkan SEO. Sebab setelah Anda merilis iklan berbayar Anda, website Anda langsung tampil di halaman pencarian Google. Nah, Anda bebas memperpanjang penayangan iklan Anda di halaman pertama. Anda pun bebas menghentikan iklan berbayar Anda kapan saja. Nah, pernah ya kalau kita mencari satu website, ya dia kadang
dalam bulan-bulan pertama kita mencari itu banyak ada dia letaknya di atas. Tapi kadang-kala setelah beberapa bulan kemudian atau setahun gitu ya, pas kita klik lagi sudah tidak ada. Dia tertulis misalnya 404 ya, domain. Nah, di situ domain belum berbayar gitu dalam bahasa Inggris ya. Nah, itu berarti dia si perusahaan itu atau orang yang beriklan itu tidak lagi dia memperpanjang apa namanya sewa pada website tersebut. Jadi domainnya ditutup langsung. Nah, jika Anda menggunakan SEO, konten website Anda tidak bisa langsung muncul di halaman pertama hasil pencarian. Anda perlu waktu agar strategi SEO yang Anda terapkan berhasil. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau kita muncul di awal-awal itu memang itu yang dicari oleh si konsumen. Kalau kita muncul di paling bawah atau di halaman berikutnya itu tidak berguna ya. Kadang-kadang konsumen tidak akan mencari lagi sampai ke halaman-halaman setelahnya gitu ya. Nah, yang ketiga, bisa menentukan target audience. Nah, di sini menentukan target spesifik dengan SEM, dengan menentukan karakteristik target di Google Ads, ya, Anda bisa menentukan target berdasarkan lokasi, usia, gender, bahkan jadwal, schedule ya. Dengan menarget audiens yang spesifik, iklan Anda akan mendapat traffic pelanggan yang sesuai sasaran Anda. Jadi, iklan Anda akan lebih efektif meningkatkan penjualan. Ya, jadi ada dengan menentukan karakteristik target di Google Ads itu advertisement ya. Jadi ada kan kita sudah ditawarkan juga begitu ya. Kadang karena saya juga punya akun YouTube itu ditawarkan sesekali by email itu oleh YouTube mau memasukkan iklan kita sendiri atau tidak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, tidak perlu biaya besar. Menentukan sendiri berapa budget yang akan Anda keluarkan dan lebih murah jika dibandingkan dengan metode iklan offline. Iya, ya. Biaya masih bisa dihemat dengan menargetkan banyak kata kunci yang relevan. Melakukan perencanaan budget kampanye SEM dan evaluasi kata kunci yang efektif. Jadi, sebenarnya dengan menggunakan search engine marketing ini, biaya iklan bisa ditekan oleh si pemasar ya atau si produsen atau si perusahaan ya dibandingkan dengan metode iklan yang offline gitu ya. Jadi ini jauh lebih murah. Kemudian komponen search engine marketing di sini ada platform search engine marketing ya. Nah, jadi saat beriklan menggunakan SEM, biasanya para pengiklan menggunakan dua platform, yaitu Google Ads, ya, jadi iklan yang melalui Google dan Bing Ads atau iklan yang menggunakan Bing ya, gitu. Bing Ads adalah platform iklan milik Microsoft. Pada dasarnya dua platform ini sama-sama menggunakan metode pay per click (PPC) tetap, ya. Berikut ini adalah perbedaannya dari beberapa aspek. Jadi kalau kita lihat dari parameternya, dari segi jangkauan pencarian, biaya, demografi, kalau kita bandingkan antara Google Ads dengan Bing Ads di sini ya. Ya, kalau Google Ads itu dalam jangkauan pencariannya 100 miliar traffic per bulan. Ya, traffic di sini lalu lintas yang ada di websitenya itu, yang ada di internet ya. Kemudian kalau Bing Ads itu 1 miliar traffic per bulan. Jadi jauh lebih baik adalah menggunakan Google Ads ya. Orang jarang menggunakan Bing ini ya. Kemudian biaya rata-rata $20 per klik. Ya tentu karena jangkauannya lebih luas ya. Jangkauan lebih luas, maka harga lebih ya. Bing Ads menggunakan rata-rata $8 per klik. Gitu ya. Nah, untuk demografi ini adalah jangkauan si konsumennya ya. Dari segi gender tadi, usia atau segala macam itu lebih banyak usia muda
untuk Google Ads, ya. Nah, kemudian kalau Bing Ads lebih banyak usia tua dengan penghasilan yang lebih tinggi, ya. Kalau Google Ads kan banyak kan memang semua orang bisa menjangkau, sedangkan Bing ini hanya orang-orang yang ya yang sudah tingkat penghasilannya lebih mapan ya, yang sudah usianya juga lebih tinggi gitu ya, 40 atau 50 ke atas ya. Nah, jenis-jenis keyword atau kata kunci dari SEM adalah saat merancang kampanye search engine marketing, pemilihan kata kunci jadi kunci kesuksesan kampanye. Ya. Nah, ada 4 jenis kata kunci dalam SEM, yaitu pertama, broad match keyword, ya. Jadi deskripsinya kata kunci yang bersifat sangat umum, ya. Contohnya apa? Untuk kata kunci dress, ya, pesta atau broad match-nya adalah baju pesta, ya. Dress brokat atau dress kondangan. Nah, ini contoh. Performanya, nah traffic tinggi, audiens umum dan beragam. Kemudian kalau kita menggunakan keywordnya phrase match keyword ya. Nah, kata kunci yang lebih fokus tetapi tetap menyediakan fleksibilitas ya untuk mengatur audiens target. Nah, contohnya adalah dress pesta murah misalnya. Jual dress pesta, beli dress pesta gitu ya. Jadi ini berdasarkan frase katanya. Nah, traffic sedang, audiens mendekati yang audiens yang khusus spesifik. Kemudian ada lagi exact match keyword, kebalikan dari broad match keyword, ya, yaitu kata kunci yang sangat spesifik dan fokus. Nah, jadi ini harus lebih spesifik nih kalau untuk ngetik ini. Dress untuk pesta, nah jadi begitu. Kalau tadi kan dress pesta saja, ini dress pesta murah. Kalau ini dress untuk pesta lebih ini lagi gitu ya, lebih spesifik lagi. Nah, gaun pesta dan gaun untuk pesta. Jadi begitu. Trafficnya rendah, ya. Maksudnya jarang orang yang mengetik sampai sepanjang itu. Audiens sangat spesifik, ya, sudah lebih khusus lagi. Dan yang terakhir, negatif. Nah, kalau kita lihat di sini ada negatif keyword, kata kunci yang harus Anda hindari sebab kata kunci ini tidak relevan untuk bisnis Anda. Nah, misalnya jahit dress pesta atau dress pesta bekas gitu ya. Trafficnya rendah, audiens tidak tepat. Jadi makin tidak lebih spesifik ya gitu. Nah, kemudian kalau kita menyasar pada targeting audiensnya, ya, di sini berdasarkan lokasi bisa, waktu, perilaku target audiens, usia dan jenis kelamin, kemudian device-nya, alat medianya yang digunakan. Ya, ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini, Plan to Jogja misalnya kita klik gitu di dalam internet, ya. Maka keluar Ciplike, Yogyakarta dan sebagainya begini ya. Nah, sebagai contoh website ini menampilkan iklan tiket murah ya untuk calon klien yang berencana perjalanan ke Jogja gitu ya. Nah, jadi baru kita klik Plan to Jogja jadi sudah bisa kita lihat modelnya seperti ini, ada lokasinya, ada waktu ya, perilaku. Perilaku target audiens kan di sini mencari yang murah ya. Dia tidak padahal di sini tidak spesifik menunjukkan murah atau mahal, tapi dia sudah bisa terbaca seperti itu. Ya. Kemudian struktur akun search engine marketing. Nah, struktur akun SEM ini mengelompokkan kata kunci yang Anda pilih untuk kampanye SEM Anda. Lalu mengapa harus dikelompokkan? Nah, kenapa? Nah, kalau kita lihat dari segi budgetnya, jadi kita harus mengatur budget atau pengeluaran untuk kampanyenya. Kampanye itu untuk menyiarkannya gitu ya. Jadi bukan hanya kampanye pemilu, tapi kampanye periklanan itu ada kampanye, ya. Kemudian menghemat budget kampanye juga berapa? Menghemat. Dan yang ketiga, fokus menargetkan pada audiens yang tepat. Nah, ini kita memang perlu hati-hati ya. Karena kalau tidak tepat, ya percuma. Audiens tentu akan mengabaikan gitu ya, tidak akan mengklik apa yang sudah kita iklankan seperti itu. Ya, kita pengen klien itu mengklik
apa yang tadi tertera di apa namanya di Google, kemudian masuk ke dalam website kita dan dia bisa melihat apa-apa yang kita tawarkan, gitu ya. Nah, struktur akun search engine marketing kalau kita lihat berikut ini adalah hierarki struktur search engine marketing yang perlu kita atur, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari akunnya menggunakan unique email yang unik, ya unik, yang berbeda gitu ya, password dan passwordnya. Kemudian di sini juga disebutkan billing information, informasi mengenai pembayaran. Campaign-nya di sini budget setting, ya setting pada keuangan. Kemudian juga ada di bawah budget setting ini ada apa namanya ad group, ya, jadi kelompok dari periklanannya. Jadi menggunakan kata kunci periklan itu secara hierarki, ya. Nah, kalau kita lihat struktur akun search engine marketing ini, kalau ada beberapa, yaitu di sini campaign atau kampanye. Posisi paling atas pada akun Google Ads Anda adalah campaign, ya. Campaign digunakan untuk campaign itu kampanye, ya. Digunakan untuk mengelola kata kunci berdasar tema umum yang relevan dengan produk. Setiap campaign memiliki beberapa pengelompokan, yaitu pertama budget settingnya, yaitu biaya yang ditetapkan untuk masing-masing campaign, ya. Goalnya, tujuan masing-masing campaign, bidnya, yaitu tadi biaya tadi, cost per klik tadi, pay per kliknya, ya, pembayaran setiap diklik, ya, oleh konsumen, maksimal yang bersedia Anda bayar. Kemudian targeting, yaitu menentukan audiens iklan Anda. Jadi ini penting, targeting itu sangat penting, ya, jadi targetingnya ada bagian dari konsep pemasaran juga, ya, yang kalau kita kenal, ya, STP, ya, segmenting, targeting, dan positioning, ya, gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini yang kedua, ad group, kelompok periklanan. Setiap campaign memiliki ad group. Ad group digunakan untuk mengelompokkan kata kunci yang lebih spesifik. Biasanya tiap campaign memiliki beberapa ad group. Akan tetapi disarankan untuk tidak membuat lebih dari 10 ad group dalam satu campaign, ya, karena terlalu banyak, ya, juga tidak efektif, ya. Kemudian ads keywords di sini, setiap ad group memiliki ads keyword masing-masing, ya. Biasanya setiap ads memiliki tidak lebih dari 20 kata kunci yang lebih spesifik dan panjang. Nah, kemudian contoh kita lihat, Anda ingin mengiklankan jasa manajemen kos-kosan. Anda bisa mengelompokkan kampanye jadi dua, jadi yaitu sewa kos untuk pencari tempat kos dan listing kos untuk pemilik kos yang ingin mengiklankan kos mereka, ya. Jadi kalau kita lihat dari kampanyenya itu sewa kos misalnya budget 3 juta per hari, misal, ya. Audiensnya mahasiswa usia 20 sampai 23. Bidnya, cost per kliknya itu adalah Rp1.000 per klik, ya. Nah, kemudian, ya, kalau kita lihat kelompok iklannya di sini sewa kos dekat atau sewa kos murah, ya. Nah, keywordnya yang kita ketik itu, ya, sewa kos dekat misalnya UGM, sewa kos dekat Ubara, UBJ misalnya, ya. Atau sewa kos dekat UNY, sewa kos murah, atau bisa juga sewa kos murah Yogyakarta, sewa kos murah UGM, gitu, ya. Itu keyword. Kemudian bisa juga dari listing cost-nya, ya. Misalnya budget 5 juta per hari, audiensnya siapa? Ya, di sini pemilik kos, ya. Bidnya 2.000 per Rp2.000 per klik, gitu, ya. Listing cost, jadi ini daftar cost-nya, gitu, ya. Kemudian ad group-nya di sini aplikasi cost-nya, ya. Kemudian iklan aplikasi cost, aplikasi pasar iklan cost, ya. Jadi ini pada
audiennya adalah khusus pada pemilik. Nah, kemudian yang berikutnya ada copywriting iklan SEM. Ya, sekarang kata kunci sudah ditentukan dan diatur dengan struktur SEM. Selanjutnya, iklan Anda akan ditampilkan dalam bentuk copywriting atau copywriting iklan SEM. Ya, nah, apa sih kalau kita lihat di sini berikut ini adalah bagian dari copywriting iklan search engine marketing. Ya, nah kalau kita lihat di sini copywriting itu adalah bisa yang dilihat dari URL-nya ya, dari URL ini alamatnya, alamat websitenya, kemudian headline-nya ya, misalnya ini ada nama ininya ya, jual sepatu original misalnya Zalora Indonesia, kemudian ada description-nya. Setelah headline di sini ada deskripsinya. Deskripsi itu untuk memberikan penggambaran kepada konsumen yang sedang mencari gitu ya, tanpa harus membuka dulu gitu. Jadi melihat sekilas glimpsinya gitu ya. Dan juga di sini ada apa namanya? Site extension-nya ya. Ada site extension-nya. Jadi misalnya di sini dituliskan ada koleksi sepatu di Zalora, koleksi tas di Zalora, koleksi pakaian di Zalora. Jadi lebih spesifik gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya ulang, jadi ada URL-nya, alamat yang bisa dicari, kemudian headline-nya, ya apa yang judulnya yang tertulis di situ dalam pencarian, kemudian ada deskripsinya. Deskripsi ini diperuntukkan tanpa harus mengklik gitu ya. Kemudian juga ada site extension atau perluasan pada site-nya. Jadi ada koleksi, semua di sini disebutkan lebih spesifik lah. Ya. Kemudian, nah jadi di sini tadi yang sudah saya jelaskan, headline itu judul website atau iklannya. Website URL-nya adalah alamat website yang diiklankan. Kemudian ini kalau sudah tahu biasanya orang yang menggunakan website URL itu orang yang sudah tahu websitenya ya gitu ya. Ya, tapi kan kalau tidak tahu ya kita bisa ketik menggunakan keyword saja. Description-nya ya, kemudian deskripsi iklan atau website, site extension itu adalah menampilkan website lain yang masih terkait dengan iklan. Misalnya pada contoh di atas, Lazada menampilkan laman website koleksi tas dan koleksi pakaian. Jadi seperti itu. Kemudian juga ya ada kita sebut call out extension ya. Call out extension itu apa? Jadi link untuk menampilkan penawaran tambahan dari website. Ya. Misalnya free shipping, pengiriman bebas biaya pengiriman, ya, garansi, kemudian ajakan untuk memesan segera. Ya, ini harus ada nada persuasif ya, mengajak kepada konsumen gitu ya. Nah, misalnya kalau kita lihat jual jam masjid digital bagus misalnya gitu ya. Jam masjid digital ini ada URL-nya ya, kemudian jam masjid running teks murah awet bergaransi pesan sekarang. Jadi ada kata seperti itu. Atau kita tulis lagi apa? Misalnya stok terbatas atau penawaran berlaku hanya untuk hari ini atau 2 hari misalnya gitu ya. Yaitu memaksa konsumen untuk segera memesan gitu ya. Itu kan tujuan kita dalam menjual gitu ya. Seperti itu. Kemudian location extension menampilkan link Google Maps ya dari lokasi kantor atau tempat usaha. Ya. Kalau kita lihat misalnya dari pencarian kedai es krim Bandung ya, spesialis es krim lembut. Nah, ini URL-nya misalnya, kemudian dengan taburan kacang meden coklat, aneka kue buatan sendiri. Nah, kemudian di sini menampilkan Google Map-nya. Ya, ada lambang Google Map, jalan di Bati Ukur 50 Bandung. Ya, ini juga bisa. Kemudian,
Nah, kalau kita lihat call extension menampilkan kontak bisnis atau kantor, ini juga bisa ditampilkan. Bahkan ada yang memberikan nomor telepon yang bisa dihubungi, gitu ya. Kemudian yang keenam, sistem bidding iklan SEM. Sistem bidding SEM tadi atau Search Engine Marketing adalah suatu sistem yang digunakan Google Ads ya untuk menentukan waktu dan posisi penayangan iklan di hasil pencarian. Ya, posisi iklan Anda di hasil pencarian tergantung pada kompetisi dengan brand lain. Nah, dengan kompetitor kita, apalagi kompetitor terdekat gitu ya. Nah, yang menggunakan kata kunci yang sama dengan Anda. Jadi misalnya kalau kita kita ketik handphone atau handphone murah gitu ya. Nah, keluarlah misalnya apa? Berbagai macam merek brand ya. Itu kan kompetitor kita, ya. Karena tidak hanya kita yang menggunakan tapi kompetitor kita juga menggunakan kata kunci seperti itu, ya. Secara spesifik, kompetisi ini ditentukan oleh 3 faktor yaitu max CVC bid. Apa ini? Nominal maksimal yang Anda bayar ketika ada orang mengklik iklan Anda. Kemudian juga ada quality score. Rating yang diberikan platform untuk iklan Anda, skor ini tergantung dari 3 faktor, yaitu CTR, ya, kemudian keyword yang relevan dengan ad group, landing page yang sesuai dengan keyword, dan track record performa iklan. Kemudian juga ada ad rank, ranking dari iklan itu. Rating yang diberikan platform untuk iklan Anda. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk menentukan posisi iklan Anda di halaman hasil pencarian. Ya, jadi makin tinggi ratingnya, maka posisi iklan Anda akan makin baik. Nah, cara beriklan dengan SEM. Ya, lakukan riset keyword. Pertama, jadi kalau kita lihat riset kata kunci atau riset keyword yang digunakan untuk mencari produk Anda, untuk mencari kata kunci yang digunakan audience untuk mencari produk Anda membutuhkan keyword research tool. Ya, salah satu yang bisa Anda coba adalah Google Keyword Planner ya. Nah, kalau kayak gini ya, bisa dilihat ini. Jadi discover new keyword, jadi menggunakan mencari kata kunci yang baru ya. Jadi mulai dengan kata kuncinya atau bisa memulai dengan websitenya. Kalau memulai dengan kata kunci ya, jadi kalau kita lihat di sini ada enter product or service closely related to your business. Masukkan produk atau jasa yang berkaitan sangat dekat ya dengan bisnis Anda. Apa misalnya ya. Nah, jadi gitu seperti itu. Ada pemilihan kata bahasa Indonesia sebagai default-nya, default bahasanya ya. Kemudian enter domain atau use a filter. Jadi ini bisa kita pakai untuk menggunakan kalau konsumen menggunakan keyword yang menggunakan kata kunci untuk mencari ini ya. Kalau dengan website juga bisa ya. Jadi ini bisa kalau kita sudah tahu URL ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi ada domain murah di sini, daftar domain murah misalnya. Nah, ini dia ya, berapa biaya pencariannya per bulan gitu ya. Siapa kompetitornya gimana, tinggi atau sedang atau rendah ya. Impresinya gimana, kesannya ya. Nah, top bid-nya ini tadi yang pay per click-nya berapa, low range-nya sekitar 5.900 dolar rupiah misalnya ya. Kalau dengan yang paling tingginya range-nya bisa 14.719 rupiah itu per klik ya, per klik ya. Jadi kalau dia nanti makin banyak orang yang mengklik ya bayarnya juga makin mahal ya. Ya, jadi nah di sini dijelaskan average monthly search, jadi rata-rata pencarian kata kunci setiap bulan, competition-nya, tingkat kesulitan untuk menggunakan keyword tersebut,
top of page bid atau low range-nya, harga terendah yang diajukan pengiklan, top of page bid high range, harga tertinggi yang diajukan pengiklan, dan broaden your search. Di sini saran kata kunci yang berkaitan dengan keyword yang Anda masukkan sebelumnya. Ya. Nah, untuk lakukan riset keyword, cari kata kunci yang potensial mendatangkan pembelian. Anda juga bisa mencari kata kunci yang digunakan audiens saat membeli suatu produk. Bagaimana cara mengetahui kata kunci pembelian yang paling potensial di Google Keyword Planner? Caranya klik Add Filter, Keyword, Contain. Tujuannya untuk masukkan kata lain selain kata ya. Jadi ini Anda bisa kita lihat di seperti ini. Contohnya di Kemudian tulis penawaran spesial pada deskripsi iklan SEM. Tulis di deskripsi iklan SEM Anda jika Anda memiliki diskon khusus atau penawaran spesial. Misalkan ada free shipping, pengiriman, bebas pengiriman, ya, atau diskon gitu ya. Tulis keunikan produk pada deskripsi iklan SEM. Kata kunci yang tepat akan percuma ya ketika Anda tidak membuat iklan yang menarik dibuat diklik. Oleh karena itu, Anda perlu menulis keunikan produk pada deskripsi. Jadi harus kita tulis juga. Kemudian, masukkan kata kunci pilihan di deskripsi iklan SEM. Keyword menggunakan kata kunci performa iklan Anda merupakan kunci performa iklan Anda di mesin pencarian. Ya. Kemudian, yang kelima menggunakan A/B testing. Salah satu keuntungan dan menggunakan search engine marketing adalah hasil yang cepat terlihat. Ini yang perlu kita buatkan ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya. Nanti minggu depan saya kasih yang penjelasan yang ke-14 sekaligus kisi-kisinya untuk ujian ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Semangat belajar terus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.